terkait Niki gugat Reza Gadis One Prestasi 100 M, menurut abang sendiri gimana sebagai praktisi hukum? Pertama-tama ya saya ini berbicara selaku praktisi ya, bahwa sebenarnya kita fokus ke kasus pidana ini kita. Ini kan tahanan sudah mau 90 hari. Yang mana kalau memang sampai 90 hari perkara yang tidak bisa lanjut ke proses hukum, otomatis dengan sendirinya dia harus keluar demi hukum atau bebas demi hukum. Nah tiba-tiba ada gugatan uang prestasi. Saya jadi bingung. Ini kan uang prestasi itu adalah seseorang yang ingkar janji, yang cedera janji, kan gitu. Karena di mana seorang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati dalam semua perjanjian. Maksud saya emang pernah RG sama apa Niki pernah ada buat perjanjian tertulis, lalu salah satu tidak memenuhi janjinya. Ya kan ini kan bingung jadinya kan, karena prestasi itu perdata murni, ya kan? Yang Niki hadapin adalah kasus pidana. Apa yang mau dituntut, gitu loh. Jadi saya juga masih mau lihat nih apa yang harus dilakukan sehingga kok terjadi muncul uang prestasi. Karena apakah ada perjanjian yang mereka buat lalu salah satu pihak melanggar? Perjanjian apa? Karena saya sampai saat ini belum tahu apa yang diperjanjikan. Karena uang prestasi itu sesuatu orang yang tidak memenuhi janji, ya kan? Kewajibannya yang telah disepakati itu namanya uang prestasi. Lalu berarti tidak melakukan apa yang dijanjikan, melakukan apa yang dijanjikan, tapi tidak sesuai dengan standar atau kualitasnya. Ini disepakati terlambat memenuhi kewajibannya, itulah uang prestasi. Lalu yang dijadikan uang prestasi itu apa? Atau kelalaian dalam memenuhi janji gitu loh. Ya kalau di sini juga ada ingkar janji, ada cedera janji. Yang mana yang dimasukin itu sampai ada gugatan 100 miliar ya? Itu saya belum bisa banyak berkomentar karena saya tidak tahu juga isi dalam gugatan uang prestasinya seperti apa gitu. Terkait Niki gugat 100 M itu katanya Niki dan Mail tidak bisa mencari nafkah selama di dalam kurungan. Akhirnya keluar 100 M itu. Menurut abang sendiri gimana? Loh, ini kan kasus pidana. Pidana itu kan perbuatan. Perbuatan yang kita lakukan berdasarkan hukum pidana kita bahwa dikenakan pasal dan sudah ditahan jadi tersangka. Tinggal proses ini naik tahap 2 kejaksaan langsung proses sidang kan gitu. Lalu keperdataan yang dilanggar apa? Karena kalau misalnya gugatan itu PMH mungkin ya, karena larinya kan ke urusan pidana, perbuatan melawan hukum. Karena gugatannya ini sekarang kan uang prestasi, sedangkan yang menggugat adalah seorang tersangka. Jadi tidak matching saya lihat. Tapi apa maksud dan tujuannya mungkin pihak lawyer sama Nikita yang tahu lah. Terkait abang bilang tidak matching, dari tim kuasa hukum Reza Gadis bilang sendiri ini termasuk modus, hal yang langka dalam hukum kita, permasalahan kasus hukum di kita ini. Menurut abang sendiri gimana? Kalau setiap lawyer ada upaya hukum itu wajar-wajar saja lah. Soal nanti pengadilan memenuhi gugatan itu terima atau tidak tergantung dari pengadilan. Orang menggugat pengadilan tidak boleh tolak, tidak boleh tolak perkara. Jadi namanya menggugat pasti akan diterima. Nah, tapi dalam proses apakah memenuhi unsur uang prestasinya atau tidak, kan semua kan melalui proses hukum, ya kan? Jadi kalau menurut saya sah-sah saja lah, silakan lawyer yang kita mengajukan uang prestasi. Tetapi nanti dalam prosesnya apa yang menjadi dasar legal standing uang prestasi itu apa? Apakah bisa dibuktikan uang prestasinya atau tidak? Karena uang prestasi itu ada perjanjian yang dilanggar loh, ya kan? Ada kelalaian di situ, kualitas yang berbeda dan lain sebagainya. Baru terjadi uang prestasi. Kalau tidak ya saya rasa tidak akan juga gugatan diterima oleh pengadilan gitu. Bang, seperti abang yang bilang dulu, harusnya langkah yang diambil tim kuasa hukum dari itu praktik. Seperti tim kuasa hukum dari itu bilang harusnya lakukan praktik, jangan mengambil langkah hukum terkait uang prestasi ini. Kan dari awal saya sudah bilang harusnya upaya hukum RJ itu harus dilakukan. Kasus pidana itu ada diberikan ruang lah untuk orang berdamai lewat restorasi justice. Artinya ada perdamaian, ada ganti rugi kan. Mungkin itu tidak akan terjadi kalau tidak ada ganti rugi atau permintaan dari pelapor tidak dipenuhi. Yang kedua, harus adanya pra-peradilan. Pra-peradilan itu menguji status tersangka ini sah atau tidak oleh hakim prapit. Kalau sah, artinya Nikita harus dibebaskan. Tapi kalau sah, berarti perkara naik proses hukum. Kalau tidak sah, Nikita harus dibebaskan. Nah, faktanya kan tidak ada upaya itu. Tiba-tiba ajukan gugatan uang prestasi. Pertanyaan besar saya, apa yang dilanggar? Apa yang diingkari? Perjanjian yang mana? Ya supaya ini jelas ini.
Maksud saya kita melakukan setiap tindakan hukum pasti ada konsekuensi hukumnya, kan begitu. Nah, besok sidang perdana infonya, insiden Gadis. Menurut abang sendiri gimana? Sebagai praktisi hukum melihat permasalahan ini makin carut marut lah, tidak ada. Kalau carut marut sih tidak akan mempengaruhi proses pidana. Proses pidana akan berjalan terus. Soal perdata ya silakan sama-sama ke pengadilan. Tapi saya yakin sekali bahwa gugatan uang prestasi itu salah alamat. Karena tidak ada perjanjian yang mereka sepakati dan ada salah satu pihak yang melanggar. Apa yang dilanggar? Karena kalau ada perjanjian dilanggar harus ada ganti rugi. Gitu. Lalu ganti rugi tidak ada perjanjiannya, apa yang mau diganti rugi? Jadi kalau menurut saya ini gugatan itu salah sasaran. Sebaiknya tim lawyernya fokus untuk menyelamatkan kita dari kasus pidananya.